Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi pada segmen kita kali ini, Qaulun wa Hikmah. Bagaimana literatur yang kita ketahui bisa menghadirkan hikmah dalam hidup kita, dan semoga video ini menghadirkan manfaat buat saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru Indonesia, dari barat sampai ke timur. Baik, kita langsung masuk ke bahasan kita pada kesempatan kali ini. Menyikapi hidup yang kita jalani, perlulah kita semua bersiap bahwasanya hidup yang kita jalani ini semua akan menjadi landasan, akan menjadi perantara, akan menjadi sarana untuk kita menikmati hidup setelah hidup kita kali ini. Sebagai seorang mukmin, kita harus menyadari bahwasanya apa yang kita jalani dalam kehidupan kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu menjadi sebuah kebaikan akan menjadi pemberat amalan kebaikan kita. Namun kalau itu berupa sebuah kemaksiatan akan menjadi pemberat amalan keburukan kita. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan hal itu semua. Di hari yang dimana harta, anak, cucu, dan keturunan tidak lagi bisa menjadi penolong kita, maka kita perlu sadar dan juga perlu mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Langsung masuk ke bahasan inti kita dari sebuah hadis, yang mana hadis ini Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hiduplah sesukamu, wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan mati. Sukailah orang yang engkau sukai sukamu, karena sesungguhnya engkau akan berpisah olehnya. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan atas apa yang telah kamu lakukan, dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim terdapat ketika dia bangun di tengah malam melakukan qiyamul lail. Dan sesungguhnya kemuliaan seorang muslim dan juga seorang mukmin adalah ketika dia tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Dari hadis ini perlu untuk kita pahami, yang pertama adalah hiduplah. Kita sekarang sudah menjalani kehidupan, tapi kita harus ingat bahwasanya nanti di akhir Allah akan menyiapkan giliran siapa yang akan dipanggil. Dan kita semua tidak tahu kapan Allah akan memanggil giliran kita. Di hari yang dimana nanti tidak akan ada yang tahu kapan Allah akan memanggil kita, maka perlu kita persiapkan dari sedini mungkin. Jangan sampai kita terlalu larut akan kehidupan yang kita jalani. Terlalu larut dengan kenikmatan dunia yang kita lihat dengan mata dan seluruh panca indera kita, sehingga kita lupa bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penting saya mengingatkan, dan hikmah dalam konteks kali ini, kita persiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, ketika ajal sudah memanggil kita, tidak ada waktu, batasan, tempat, daerah, waktu, umur. Bisa jadi yang muda tidak selalu di akhir, dan yang tua selalu yang di awal. Tapi bisa jadi yang muda lebih awal dan yang tua dikebelakangkan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mempersiapkan diri. Yang kedua, sukailah orang yang engkau sukai sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Nah, perlu kita sadari, semua yang kita sukai, baik berupa harta benda maupun manusia yang kita sangat sayangi, suami ke istri, ibu ke anak, dan juga kita kepada orang tua kita, keluarga kita. Ada hakikatnya nanti kita akan meninggalkan mereka. Maka perlu kita juga saling mengajak, saling bertawun dalam rangka kebaikan. Jangan sampai kita biarkan orang-orang yang ada sekeliling kita berpisah dari kita tanpa menyiapkan persiapan. Semoga dengan video ini juga bisa lebih mengingatkan kita untuk terus meningkatkan jiwa dakwah kita, jiwa seruan kita. Karena dakwah pada hakikatnya adalah kewajiban seluruh kaum muslimin dan muslimatin. Kita mengajak orang-orang terdekat kita dengan kemampuan yang kita bisa. Kalau bisa kita ajak dengan kuasa kita, kita ajak. Kalau bisa kita ajak dengan lisan kita, kita ajak. Kalau memang tidak bisa, kita ajak dengan kedua itu, kita perlu mendoakan dia. Semoga Allah lembutkan hatinya, semoga Allah ingatkan dirinya, dan juga Allah tegur dengan cara yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mempertanggungjawabkan dan akan menerima balasan atas apa yang kau perbuat. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita.
bagaimana aktivitas beribadah kita. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Apakah hari-hari itu kita jalani dengan ketaatan dan juga persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama kita perbaiki hari-hari kita. Karena pada hakikatnya semua yang kita lakukan itu akan Allah siapkan balasan yang terbaik. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi balasan. Jangan sampai balasan yang Allah siapkan justru bukan malah membuat kenyamanan pada hari hisab kita. Di mana nanti Allah akan timbang mana yang lebih banyak. Apakah amal kebaikan kita ataukah amal keburukan kita. Selanjutnya adalah kehormatan seorang muslim, seorang mukmin adalah ketika dia bangun di sepertiga malam, melakukan sholat 2 rakaat, bangun qiyamul lail untuk melakukan sholat dan juga berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam hadis ini dicantumkan di situ kehormatan seorang mukmin adalah ketika dia bangun di tengah malam dan juga melaksanakan qiyamul lail? Karena ini adalah waktu yang mustajab di mana para malaikat turun, ya, di mana para malaikat turun dan juga mencatat siapa hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah dan juga bermunajat di waktu itu. Maka ini merupakan salah satu waktu mustajab perlu kita tingkatkan dan perlu kita istiqomahkan agar menjadi kehormatan kita sebagai seorang mukmin. Dan yang terakhir, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia tidak memiliki kebergantungan kepada orang lain. Sebaik-baiknya kerugian adalah ketika kita bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada manusia. Jangan pernah kita bergantung kepada manusia. Di tempat yang sebaik-baiknya kita bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, kita hajatkan, kita doakan apa yang menjadi ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih memperbaiki bekal hidup kita yang lebih baik dan juga lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita agar senantiasa hidup kita menjadi bekal yang baik, dan ketika Allah memanggil kita, Allah jadikan mizan hasanat kita lebih banyak daripada mizan sayyi'at. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Share dan juga komen apabila video ini menghadirkan manfaat buat para sahabat media sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.